Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 31 Agustus 2023. Hari terakhir di bulan Agustus ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 83 ayat yang ke-10 sampai 19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan boleh mengaruniakan hari baru lagi untuk kami, dan kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kami semalam. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 83 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Zeba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang beterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, mengadu kepada Tuhan, Sumarro Lakopuang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia persaingan sering terjadi pemufakatan yang dibangun untuk tujuan menguasai sesuatu, entah dalam kaitan politik, bisnis, atau lapangan pekerjaan. Akibat dari persaingan ini, terjadilah peperangan, kerusuhan, manipulasi hukum, intimidasi, dan lain-lain sebagainya. Tentu bagi yang merasa kecil, minoritas atau sebagai pendatang di suatu wilayah, akan merasa tertekan dan terancam. Israel mengalami tekanan karena ancaman dari pemufakatan beberapa bangsa yang cukup kuat dan memiliki fasilitas perang yang memadai. Israel dianggap sebagai musuh bagi mereka, sehingga bermufakat untuk menghancurkan Israel. Musuh semakin dekat, kekuatannya sangat mengancam, dan Israel sungguh merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan, apalagi untuk melawan berperang. Namun demikian, Israel punya pengalaman masa lalu ketika Tuhan menghukum para pemimpin bangsa seperti Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Seel, Seba, dan Sulman yang bermufakat untuk menghancurkan bait Allah. Peristiwa itu mengingatkan mereka akan kedahsyatan Tuhan melawan dan menghukum bangsa-bangsa yang dengan arogannya ingin melawan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, doa Asaf
kelihatannya seperti mengadu dan menuduh Tuhan tidak peduli dengan keadaan yang sedang mengancam mereka. Namun dalam doa itu, kita dapat melihat keyakinan mereka terhadap kemahakuasaan Tuhan yang dapat menaklukkan musuh yang mengancam umat-Nya. Pemazmur memohon agar Tuhan menimpakan hukuman kepada para musuh, sehingga mereka akan mengenal dan mencari Tuhan, serta mengakui nama Tuhan sebagai satu-satunya yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ingat bahwa Tuhan menghukum musuh-musuhnya, tetapi Ia mendengar dan menjawab keluhan umat-Nya yang setia. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kemurahan dan kasih-Mu, atas lawatan-Mu bagi kami pagi hari ini. Firman-Mu sungguh memberikan pengajaran dan penguatan bagi kami untuk senantiasa berseru dan berserah kepada Tuhan. Tuhanlah andalan kehidupan kami. Tuhanlah satu-satunya tempat kami mengadu, tempat kami memohon pertolongan dan pemeliharaan. Jikalau hari ini kami melanjutkan kehidupan kami mohon perlindungan, kasih, dan kemurahan Tuhan dalam bekerja, dalam mengangkat tugas dan usaha, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, perjalanan-perjalanan kami, sehingga kami boleh lalui dengan baik hari ini karena kemurahan-Mu. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit kiranya Tuhan menyembuhkan, yang berduka kiranya Tuhan menopang dan menguatkan mereka satu persatu. Yang bergumul, Tuhan topang dan teguhkan mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Sementara dalam bangku pendidikan, mereka berjuang dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati dan berikan kecerdasan dan kemampuan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami menikmati usia-usia indah mereka. Tuhan berkati mereka selalu bersemangat menjalani kehidupan di usia-usia emas mereka. Kami bersyukur dengan saudara-saudara yang berulang tahun hari ini. Sempurnakan sukacita anak-anak-Mu. Dan kiranya Tuhan menuntun kami, memberkati juga pemerintah, bangsa, negara kami, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Tuhan berkati mereka menjadi pemimpin yang menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi.